masih berkaitan tentang masalah perkara hati, karena kita awal sudah bahas bahwa kalau selama masih di dunia itu bahagianya itu letaknya di hati. Jadi yang diurus itu hati, bukan mobil, bukan rumah, bukan emas, bukan perak. Ditoto bicaranya hati itu, sehingga nanti hati itu bisa bersyukur, bisa sabar, bisa ikhlas. Nah, ketika kita mampu mengamalkan itu, berarti insya Allah akan ada kebahagiaan. Karena menghadapi sebuah persoalan-persoalan hidup itu kalau tidak dengan modal itu ya nggak bisa. Hati itu kan yang menciptakan Allah. Kemudian Allah perintahkan agar kita itu ikhlas, sabar, tawakal, atau berserah diri. Itulah caranya kalau kita ingin bahagia. Lalu kalau kita ngambil selain itu, ya sampai kapanpun nggak akan ketemu. Itu yang disebut dengan hati yang sehat. Orang yang hatinya sehat itu hati yang selamat ketika dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mencintai istri, mencintai anak, mencintai suami, itu harus karena Allah. Kalau saya mencintai istri saya bukan karena Allah, tapi karena cantiknya, kekayaannya, itu bahaya. Begitu dia tidak kaya, begitu dia tidak cantik, ya ditinggalkan. Kalau mencintai istri karena Allah, itu artinya mencintai istri yang dia taat kepada Allah. Jadi selama dia taat kepada Allah, walaupun dia miskin, walaupun dia kaya, walaupun dia masih cantik atau sudah tua, karena dia masih taat kepada Allah, ya masih mencintai. Itu resep langgengnya kan di situ. Cintanya karena cantiknya. Nah, begitu cantiknya hilang, mulai ada keriputnya sedikit, ya nggak mau, gantilah akhirnya. Nah, ini jadi masalahnya di situ. Makanya kalau pengen langgeng, ya cintailah karena Allah. Dibimbing istri ini agar dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, sehingga nanti cintanya saya kepada istri saya, atau cintanya seorang suami kepada istri itu, ya sampai mati. Dan insya Allah tidak akan berkhianat kalau cintanya karena Allah. Tapi kalau cintanya bukan karena Allah, itu akan berkhianat. Wah, sudah nggak cantik lagi kok, nanti bisa cari yang lain. Nah, ini bahayanya di situ. Memberi juga karena Allah. Orang yang hatinya sehat, memberi itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Kalau memberi karena Allah, tentunya dia akan memberi mesti yang terbaik. Misalnya makanan, ya makanan yang terbaik, yang dirinya juga mau. Kan ada juga sih orang yang suka ngasih makanan tapi sudah lama wis diinget ning kulkas, diinget meneh ning kulkas, diinget meneh, seminggu kasihkan orang. Ini kan nggak boleh seperti itu. Kalau dirinya masih mau, masih enak gitu, terus dikasihkan nggak apa-apa, artinya dirinya mau. Kalau dalam Islam itu kalau dirinya nggak mau, nggak boleh dikasihkan. Kecuali ini barang baru dibelikan gitu. Memang misalnya gini, ada orang nggak suka ayam bakar. Nah, tapi terus dia beli ayam bakar buat orang lain nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ayam bakarnya sudah nggak enak gitu, sudah bau, basi, terus dikasihkan nggak boleh. Makanya test case-nya adalah dirinya. Kalau dirinya mau, ya dia mau perintah, mau kerjakan. Kalau tidak, ya jangan. Itu namanya memberi karena Allah. Termasuk menahan diri. Menahan diri itu maksudnya apa? Menahan diri itu ketika mau marah, itu dia menahan diri. Itu karena Allah. Saya pengen marah nih sama anak atau sama istri, atau istri mau marah sama suami, dia mencoba menahan diri. Ya karena Allah. Karena apa? Ya Allah, saya tidak ingin marah gitu. Karena engkau telah mengutus Rasulmu dengan mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah untukmu surga. Akhirnya dia tidak marah. Itu namanya menahan diri karena Allah. Padahal marahnya nggak ketulungan, tapi dia bisa menahan diri. Nah, itu namanya orang yang kuat. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengangkat barbel 200 kilo. Orang yang kuat itu ketika dia itu ada kesempatan marah, dia bisa menahan diri. Itu orang kuat itu. Masya Allah, ini luar biasa kalau bisa seperti itu, kata Nabi, ya ini jaminannya jannah, surga. Nah, bisa jadi kita amal macam-macam mungkin tidak diterima sama Allah. Yang diterima adalah ketika menahan marah karena Allah. Bisa jadi, ya. Makanya di dalam Islam itu ya wa'fu anhum atau apa? Maafkanlah mereka. Kita itu diperintah oleh Allah mudah memaafkan. Kesalahan istri itu sejauh apa sih? Kalau bisa dimaafkan, kenapa tidak? Begitu juga kesalahan suami. Toh baiknya masih banyak. Kalau misalnya dilihat dari sisi kesalahan dan kebaikannya itu, kan masih banyak kebaikannya. Makanya disuruh kita itu melihat banyaknya kebaikan. Rambut putih aja jadi salah. Yang tadinya hitam semua jadi putih 3 gitu. Wah, sampai serang ganteng mas. Ono putih telu. Akhirnya jadi salah juga. Terus untungnya dia ompong jadi salah juga. Jadi namanya kesalahan itu kalau mau dicari, wah masya Allah banyak sekali. Tapi nyari kebaikan itu yang susah. Lah disinilah tantangan ketika orang berpasangan. Orang berpasangan suami istri itu sebenarnya kalau misalnya kesalahan-kesalahan itu sepele, tidak menyangkut masalah agama, ya meninggalkan sholat, itu sebenarnya masih bisa di-clearkan, itu masih bisa dimaafkan.
ya dimaafkan. Kalau bikin sop kurang asin, bikin minuman kurang manis itu gampang lah, dimaafkan aja kayak gitu tuh. Terus kemudian kok datang terlambat, itu udah dimaafkan aja. Namanya datang terlambat itu macam-macam caranya, dan itulah cara Allah menguji kita kadang-kadang dengan seperti itu. Terus kon tuku kaleng, tolong nanti ya kalau pulang dibelikan apalah gitu barang gitu, atau makanan lupa, dadak marah, nggak usah marah, biarin aja, sudah maafkan saja. Yang ngasih lupa juga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau dikembalikan gitu enak jadinya, ya.